Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi kita di dalam ibadah online minggu ini. Gimana nih kabar adik-adik semua? Kak Debbie tanya sekali lagi ya, tapi jawabnya harus lebih semangat. Adik-adik gimana kabarnya? Puji Tuhan deh kalau luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek sama-sama. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Yesus di dalam rumahku. Nyanyinya harus dengan semangat. Ayo teman-teman, undang Yesus di dalam rumah kalian. Yeay! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jesus merry gaman hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jesus merry gaman hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu pujian dengan judul Yesus angkat bebanku. Adik-adik nyanyinya bisa pakai gerakan ya. Yesus angkat beban
Adik-adik bisa duduk kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Dea. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Tapi sebelum itu adik-adik harus lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat? Kakak tanya sekali lagi, adik-adik masih semangat? Kalau masih semangat, kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita angkat satu pujian dengan judul Big or Small. Adik-adik nyanyinya bisa sambil pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik jangan duduk dulu, karena kita masih mengangkat satu pujian lagi dengan judul Allah Sanggup. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kau yang percaya bersama, Allah sanggup.
mengasihi Dia. Lambaikan tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia selalu sanggup menolong engkau dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang percaya, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tepuk tangan bagi Dia. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Kak Gatan. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau mengumpulkan persembahan kita dulu. Nah, adik-adik bisa sediakan amplop seperti ini. Nah, adik-adik bisa tuliskan nama dan tanggal di dalam amplop tersebut. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita satu di dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong Kau berkati persembahan kami supaya dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, haleluya, amin. Nah, sambil dikumpulkan persembahan kita supaya lebih semangat, kita sambil angkat satu pujian ya. Judulnya Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga adik-adik dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kakak mewakili kakak-kakak sekolah minggu untuk menyampaikan pengumuman. Karena pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir adik-adik, jadi kegiatan sekolah minggu kita masih diadakan secara online ya. Nah adik-adik, virus corona ini kan setiap harinya semakin bertambah. Untuk itu, kita semua harus menjaga kesehatan kita. Kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk selalu rajin mencuci tangan, dan juga kalau misalnya adik-adik lagi ada aktivitas di luar rumah, adik-adik bisa pakai hand sanitizer ya. Adik-adik juga jangan lupa selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.
Selain rajin mencuci tangan dan juga memakai masker, adik-adik juga harus makan makanan yang sehat dan juga yang bergizi ya. Dan juga diimbangi dengan olahraga. Lalu adik-adik juga harus istirahat yang cukup. Jangan suka begadang ya, karena kalau keseringan begadang itu nggak bagus buat kesehatan. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Kakak mewakili kakak-kakak sekolah minggu yang lain mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga adik-adik kiranya selalu bertumbuh di dalam iman. Sekarang tiba saatnya untuk adik-adik pisah kelas. Adik-adik bisa beribadah di kelasnya masing-masing ya, yaitu di kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga kelas remaja. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus Namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Berikut lagunya. Rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu ada di sepanjang hidup kami hari lepas harinya, sehingga pada hari ini pun Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Kau membimbing kami, Kau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin cerita yang akan diceritakan oleh Kanana. Ceritanya seru loh, kalian dengerin baik-baik ya. Silakan Kanana. Shalom adik-adik, sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan kisah tentang Yakub dan Esau. Adik-adik yang sudah mendengar cerita minggu lalu pasti sudah mengetahui bagaimana kemarahan Esau terhadap adiknya Yakub. Sampai-sampai ia berkata,
hari-hari kesedihan karena kematian ayahku sudah dekat, dan pada saat itulah aku akan merancangkan kejahatan kepada adikku Yakub. Dan perkataan Esau ini diketahui oleh ibu Ribka, dan ia memanggil Yakub. Adik-adik, ketika itu berkatalah ibu Ribka kepada Yakub, "Aku mengetahui bahwa kakakmu Esau berencana untuk membalas dan melakukan kejahatan kepada engkau, Yakub. Karena itu, pergilah, engkau harus melarikan diri, pergi ke rumah pamanmu Laban di kota Haran untuk beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman, kemarahan kakakmu Esau reda, dan sampai ia lupa akan perbuatanmu kepadanya. Baru setelah itu engkau kembali ke tempat ini." Adik-adik, ibu Ribka pun berkata kepada Ishak, suaminya, "Izinkanlah Yakub untuk pergi ke kota Haran untuk menemukan istri yang takut akan Tuhan." Lalu Bapak Ishak memanggil Yakub dan berkata kepadanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, tapi bersiaplah sekarang pergi ke kota Haran ke rumah pamanmu Laban. Dan pergilah, dan Tuhan memberkati engkau. Engkau akan beranak cucu dan bertambah banyak, dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dan berkat Abraham Tuhan berikan juga kepadamu dan keturunanmu." Maka pergilah Yakub secara diam-diam tanpa diketahui oleh kakaknya Esau. Adik-adik, perjalanan yang panjang bagi Yakub. Seorang diri harus melewati gunung-gunung, harus melewati bukit-bukit, melewati hutan-hutan, dengan kesedihan, dengan ketakutan, kekhawatiran, penyesalan karena sudah menipu kakaknya, juga menipu ayahnya Ishak. Adik-adik, sampai sore tiba, dan berarti malam sudah datang, dan tidak mungkin bagi Yakub untuk melanjutkan perjalanan. Kelelahan, kecapean. Maka Yakub mengambil batu menjadi alas kepalanya, dan tertidurlah dia dengan pulas di tempat itu. Adik-adik, ketika tertidur pulas, Yakub mengalami sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Untuk yang pertama kalinya, Tuhan berbicara kepada Yakub lewat mimpi. Dan bagaimana kelanjutan dari kisah perjalanan hidup Yakub ini? Bersama-sama yuk kita saksikan yang berikut ini. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya
Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Adik-adik, pernahkah kalian merasa sunyi dan sedih? Rasa sendirian seperti Yakub? Bagaimana kalau kita merasa sunyi dan sedih atau sendirian? Kepada Yakub, Tuhan Allah berbicara melalui sebuah mimpi yang indah. Kepada kalian, Tuhan juga berbicara dalam hati melalui firman Tuhan atau melalui keyakinan yang diberikan langsung. Dan kalian akan merasakan damai sejahtera. Kalian tidak sendirian. Dan kalau kalian takut seperti Yakub karena berbuat kesalahan, Tuhan tidak akan membuang dan meninggalkan kalian. Tuhan tetap dekat untuk mengampuni dan menolong. Nah, adik-adik, seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan dekat dengan kita. Tetapi sekarang kita mengetahui Tuhan begitu dekat. Dia hadir di segala tempat. Kita dapat berdoa kepadanya di mana saja, dan kita tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Haleluya. Adik-adik, mari kita mengangkat satu buah lagu lagi dengan judul Haleluya, Pujilah Tuhan. Berikut lagunya. Pujilah Tuhan,
Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau menyertai kami, kiranya Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun